Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi berita NU Online terkini ya. Polemik nasab sesama orang Arab di Indonesia kurun waktu 1910 sampai 1930. Ada 20 tahun lamanya terjadi polemik nasab sesama orang Arab di Indonesia ya. Jadi kalau sesama orang Arab aja berpolemik nasabnya, apalagi kita yang jauh di Indonesia, gitu ya. Makanya kiai-kiai kita di NU itu mengajarkan husnudzon. Paham husnudzon kan? Berbaik sangka aja. Artinya orang yang husnudzon tidak tahu yang sebenarnya. Ada orang ngaku diiyain aja. Karena kelakuannya baik ya dihormati, gitu ya. Karena kelakuannya dalam tanda kutip agak nyeleneh, kontroversial, malah nyerang-nyerang sama NU, jangan salahkan kalau ada kader NU meneliti nasab mereka, jangan baper, gitu loh. Artinya apa? Polemik ini sebenarnya lu yang mengawali, ya lu yang mengakhiri, gitu. Oke, kita baca ya. Jadi polemik nasab ini ternyata bukan hanya sekarang ya. Dulu ada kejadian di mana sesama orang Arab berseteru soal nasab mereka. Oke, kita penasaran. NU Online Rabu 28 Agustus 2024. Oke, kita baca. Polemik seputar nasab Ba'alawi di Indonesia masih belum reda. Sebagian orang mungkin mengira bahwa persoalan Habib dan Sayyid mengemuka belakangan ini. Padahal jika kita merunut sejarah, masalah yang hampir sama sebenarnya pernah terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1910-an hingga tahun 1930-an. Jadi teman-teman ayo baca yuk NU Online ya. Ya. Riwayat bermula ketika pada 17 Juli 1905 di Batavia berdiri organisasi bernama Al-Jam'iyat Al-Khairiyah yang lebih dikenal Jam'iyatul Khair. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang Arab atau keturunan Arab yang ada di Hindia Belanda. Di antara tokoh populernya bernama Ahmad Surkati 1875 sampai 1943 yang merupakan seorang ulama asal Sudan yang baru bergabung ke Jam'iyatul Khair pada Oktober tahun 1911. Jadi Jam'iyatul Khair ini adalah organisasi yang dibentuk khusus bagi orang-orang Arab. Orang-orang Arab ya bukan hanya Yaman, banyak ya, termasuk ini tokoh yang bernama Ahmad Surkati ini asal Sudan, Afrika malah ya. Tapi dia negara Muslim ya, makanya dia bergabung ya. Belum lama bergabung, keberadaan Ahmad Surkati menimbulkan friksi di antara Jam'iyatul Khair sebagai seorang cendekiawan Muslim yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh ya 1849 sampai 1905. Ia memiliki ide-ide tentang kesetaraan umat Islam. Ya, jadi Ahmad Surkati ini punya pikiran-pikiran ya, terinspirasi dari pikirannya Muhammad Abduh ya, tentang kesetaraan dalam Islam. Dalam sebuah pertemuan anggota Jam'iyatul Khair di Solo pada tahun 1913, Ahmad Surkati berfatwa bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan hanya karena darah keturunan, harta atau pangkat. Ya, kita lihat referensinya Deler Noor, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942. Cetakan tahun 1991 halaman 87. Jadi gagasan yang mengatakan bahwa kita umat Islam ini sama gitu loh. Itu kan sebenarnya bukan ajarannya Ahmad Surkati, itu kan ajarannya Al-Qur'an gitu ya. Ya. Ajarannya Al-Qur'an itu, Bos. Aduh. Terus fatwa ini rupanya ditantang oleh orang-orang Arab di kalangan Sayyid. Maksudnya Habib sekarang ya, nenek moyang mereka. Ide-ide Ahmad Surkati dianggap dapat menjadi ancaman bagi mereka kaum Alawiyin yang kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan lain dalam masyarakat Islam di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Kenapa? Belanda itu memang sengaja mendatangkan mereka ya. Ditulis ras terkuat, ras terbaik
kulit putih Eropa, Belanda. Nah, ras menengah di bawahnya mereka ras Arab. Ras paling bawah, ras Buddha, ya orang Nusantara, kita-kita ini. Itu dilakukan Belanda, ya. Dilakukan Belanda. Dan orang-orang Arab ini mengiyakan, enak dong. Ya, lahir langsung sudah jadi orang ras terbaik, ya. Walaupun di sini numpang makan, tapi mereka langsung jadi bos. Enak. Makanya ketika ada Ahmad Surkati ini, seorang muslim asal Sudan ini memperjuangkan kesetaraan Islam. Ini bukan ajaran Surkati, ini ajaran Al-Quran. Ketika mereka mengatakan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan, mereka ditantang, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kiai-Kiai Nusantara yang sudah mulai bangun tidur. Atas apa yang diperjuangkannya, Ahmad Surkati kemudian dikucilkan dari Jam'iyatul Khair hingga akhirnya pada 6 September 1914 ia mendirikan organisasi baru bernama Jam'iyat Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah, disingkat Al-Irsyad, yang baru 1 tahun kemudian 9 Agustus 1915 mendapat legalitas dari pemerintah. Ya, masa Al-Irsyad ya dari Arab, ya. Kalau ingin tahu Al-Irsyad gampang, banyak, ya. Di Surabaya itu punya lembaga yang besar. Main-mainlah ke Al-Irsyad, ya, saudara-saudara kita yang dari Arab tapi pikirannya pikiran Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa, ya, tidak ada kemuliaan kecuali karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, itu ajaran Al-Quran, ya. Jadi saudara-saudara kita Al-Irsyad ini yang datang juga dari Arab mengkampanyekan kesetaraan itu. Makanya kalau hari ini ribut polemik nasab dengan kiai-kiai Nusantara, udahlah undang Al-Irsyad aja dah, minta pendapatnya Al-Irsyad lah. Sama-sama tetanggaan di situ di Arab. Oke. Adapun dalam hal keanggotaan, Al-Irsyad lebih inklusif, baik Arab maupun non-Arab termasuk orang pribumi boleh bergabung di dalamnya, kecuali kelompok Sayyid, kelompok Habib maksudnya, ya, tidak diterima di organisasi ini. Bahkan dalam ADRT Al-Irsyad tahun 1915 ditulis bahwa seorang Sayyid tidak boleh menjadi pengurus. Oh, begitu kencang dulu konfliknya, ya. Ya, bagus. Ini menjadi referensi buat teman-teman, ya. Terutama tokoh-tokoh Nusantara ini, kalian ini bangsa budak, kata mereka, nggak usah, aduh, namanya orang tidur, ya, mudah-mudahan segera bangunlah. Di sini perselisihan semakin memanas. Dalam banyak literatur sering disebut konflik Alawi Irsyadi, yaitu antara para Habib Ba'alawi yang mayoritas berafiliasi dengan Jam'iyatul Khair Rabithah Alawiyah, dengan non-Sayyid yang sebagian besar berafiliasi dengan Al-Irsyad. Banyak hal yang mereka pertentangkan, persoalan takbil misalnya. Takbil adalah tradisi yang berisi keharusan bagi non-Sayyid untuk mencium tangan para Sayyid. Coba bayangin, ya, betapa titik-titik dohnya kita, ya. Kita nggak pernah minta kepada Tuhan menjadi bangsa pribumi, lahir-lahir langsung dianggap kelas ketiga. Maaf teman-teman, ya. Tulisan ini ada di NU Online, ya teman-teman, ya. Bisa dicek sendiri, ya. Saya hanya membaca tulisannya NU Online, ya. Al-Irsyad menuntut ini dihapuskan. Jadi ada ajaran bahwa non-Sayyid harus mencium tangannya Sayyid. Itu ada ajarannya, bukan klaim perorangan, bukan, ada ajarannya, ya. Oke, Al-Irsyad menuntut ini dihapus, sedangkan Jam'iyatul Khair ingin mempertahankan, termasuk soal pernikahan. Jam'iyatul Khair saat itu melarang pernikahan seorang syarifah dengan non-Sayyid, sedangkan Ahmad Surkati pada Fatwa Solo 1913 memperbolehkan pernikahan seorang perempuan keturunan Sayyid dengan non-Sayyid. Ya, baca Taufik Abdullah DKK, muncul dan berkembangnya faham-faham keagamaan Islam di Indonesia, 2008,
halaman 71. Oke. Ada pula persoalan gelar. Jam'iyatul Khair menuntut bahwa gelar Sayyid Syarif atau Habib adalah gelar keistimewaan yang sakral dan bagian dari syariat Islam, serta hanya merekalah yang berhak menyandangnya. Sementara Al-Irsyad, ya, di bawah Ustadz Surkati ini, Ahmad Surkati, mempunyai pandangan bahwa kata Sayyid dan sejenisnya hanya panggilan biasa, sama dengan kata Master dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Ini referensinya Hub de Jonge, Sosiokultural, Esai 2000, halaman 153. Lebih ekstrim dari itu, Al-Irsyad juga berpendapat bahwa semua keturunan Hasan dan Husain tidak dapat disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad, mengingat kebiasaan bangsa Arab sebagai penganut sistem patrilineal. Ditambah lagi, kalaupun benar mereka juga disebut keturunan Nabi, bagi Al-Irsyad tidak ada satupun aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada keturunan Nabi Muhammad tersebut. Dalam sebuah tulisan berjudul Titel Sayyid jadi Roisan, titel Sajid jadi urusan, 1932, halaman 7-8, Al-Irsyad mengkritik perlakuan para sayyid terhadap masyarakat pribumi. Jadi secara ekonomi sosial sudah dijajah oleh Belanda, secara spiritual dijajah oleh mereka. Nah, yang melawan ide-ide ini justru bukan orang pribumi yang menjadi korban, justru saudara-saudara kita yang juga datang dari Arab. Ya, yang juga datang dari Arab. Cobalah dengarkan di kampung-kampung bagaimana anak-anak Ba'alawi itu yang masih kecil-kecil sudah pandai membesarkan diri daripada orang kampung. Ya, lahir brojol langsung merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih mulia. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung memberitakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi dan mengancam akan membacakan kulhu, sebab kalau dibacakan kulhu oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon, kepala atau binatang atau apa aja yang diminta cucu Nabi. Coba perhatikan bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Sayyid yang dianggap orang keramat atau setengah keramat pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu yang hidup miskin dan sengsara. Mereka tidak berani menampik permintaan Tuan Sayyid atau Tuan Saripah itu karena takut ketulahan, takut durhaka kepada cucu Nabi. Lagi-lagi ada kepercayaan kalau memberi kepada orang keramat ada berkatnya, nanti dapat untung daripada berlipat ganda dari pemberian itu. Oke, ya Allah, Masya Allah. Sementara itu, dari pihak Jam'iyatul Khair menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk memberi tindakan tegas terhadap orang-orang Al-Irsyad yang mereka tuduh sebagai penganut komunisme dan pengikut Bolshevik. Para sayyid yang pada saat itu memiliki jaringan luas di India Belanda, Singapura, India hingga Timur Tengah, Hadramaut, menggunakan koneksi untuk menghambat pergerakan anggota Al-Irsyad. Jadi begitu kenceng polemiknya ya. Di saat itu orang-orang pribumi masih pusing cari makan atau masih ada di kampung-kampung ya, belum paham ini, dan akses dengan Belanda ya pasti terbatas lah, namanya kalangan budak, kelompok ras terendah ya, nggak dengar kabar ya. Golongan menengah ke atas ya pasti tahu isu-isu, namanya masyarakat kalangan bawah ya nggak dengar kabar begini, baru sekarang ini muncul di permukaan ya. Oke, seorang sayyid terkemuka bernama Ali bin Ahmad bin Syahab 1870 sampai 1944 membujuk pemerintah kolonial Inggris di Singapura untuk menghadang perjalanan anggota Al-Irsyad yang berlayar hendak berziarah ke Hadramaut. Ya. Ini ada referensinya lengkap ya. Seorang tokoh pergerakan nasional di Minangkabau, Haji Agus Salim, turut berkomentar terkait polemik ini seraya membela Al-Irsyad, dan dalam harian Mustika diterbitkan
oleh Percetakan Muslim Indonesia di bawah pimpinan redaksi Haji Agus Salim edisi 17 Juli 1931 berpendapat bahwa perselisihan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi adalah boleh diumpamakan sebagai peperangan antar aritokrasi dan demokrasi. Haluan yang dikemukakan oleh Al-Irsyad adalah contoh betul dengan Islam, kemauan natur dan perubahan zaman. Semangat demokrasi inilah yang menjadi satu di antara sebab-sebab yang terutama kenapa agama Islam menjadi banyak tersiar di seluruh dunia. Maka orang-orang yang menghalang-halangi roh semangat ini adalah orang-orang yang menghalangi kemajuan. Agung Purnama, pengurus Lakpesdam NU Jawa Barat dan dosen jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Editor Abdullah Alawi, kolumnis Agung Purnama. Artinya berita ini ditulis oleh berita resmi miliknya PBNU ya, NU Online ya. Oke, bagaimana respon sahabat-sahabatku semua? Ya, jadi sekali lagi saya berharap sahabat-sahabatku jangan sampai nyinyir berlebihan terhadap kiai-kiai NU. Ya, artinya apa? Kiai-kiai NU itu ingin mengajarkan kepada kita kalau ada persoalan ya, apalagi persoalan ilmiah katanya, ya harus berdasarkan narasi, bukan caci maki. Ya, ini tulisan resmi di NU Online sahabat, bisa kita baca. Ini PBNU mengajarkan kepada warga Nahdien, masyarakat Indonesia, ayo melek literasi, gitu loh. Kira-kira tulisan ini ya berpihak kemana? Ayo, ya. Satu, yang kedua, sikap PBNU kemarin itu menurut saya tidak ada hal-hal yang mengucilkan warga NU itu sendiri. Coba kita cek podcastnya Kiai Imaduddin Al-Bantani pada Suka TV. Cek. Justru kata Ki Imad ya, PBNU itu mengajarkan kepada warga NU agar ya membaca, bukan hanya ilmu kuping aja, dibaca, diteliti, kira-kira begitulah ya. Gak usah nyinyir-nyinyir. Jadi sahabatku yang mungkin sudah terlanjur ikut-ikutan nyinyir, caci maki dan lain, ya minta maaf lah, bertobat kepada Allah, atau setidaknya tidak mengulanginya. Ayo kita kaji, referensinya jelas ya, bahwa di kalangan masyarakat Arab sendiri menolak klaim-klaim Ba'alawi yang merasa paling suci ya, lahir tangannya harus sudah dicium. Dulu sudah ada polemik itu. Ya. Jelas saudara ya. Dan ini ditulis di NU Online saudara. Ya, artinya apa? NU mengajarkan kepada kita untuk membaca, mengkaji, meneliti. Ya kalau masyarakat di akar rumput ya tidak dipersoalkan, maklum beliau mungkin tidak sempat membaca buku, tapi kalangan akademis, dosen-dosen, ustadz-ustadz kiai ya harus membaca apa yang terjadi di zaman dulu dan apa yang terjadi hari ini. Maka dari itu, ayo satukan pikiran, satukan hati bahwa kita ini, masyarakat Nusantara ini, jangan sampai direndahkan. Masyarakat Nusantara ini adalah masyarakat yang sangat beradab. Kita punya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Hari ini kita membangun infrastruktur yang luar biasa, membangun negeri ini, membangun bendungan, membangun bandara, sekarang ada IKN. Itu bagian daripada ikhtiar bangsa Nusantara untuk bangkit. Ya. Maka ayo, mental-mental Irlander itu harus hilang. Mental-mental takut ketemu hidung mancung. Oh, udah merengek, udah siap. Nggak, jangan. Kita bangsa yang luar biasa. Coba bayangin ketika terjadi konflik di Timur Tengah hari ini. Indonesia siap menjadi mediator. Di saat negara-negara Arab sudah nggak dipercaya lagi. Konflik Iran dan Israel. Orang Arab sudah angkat tangan semua. Susah. Siapa yang
negosiasi Indonesia, bos. Ke depan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Jangan mudah dianggap rendahan ya, sahabatku semua ya. Ya. Apa yang kita perjuangkan ini dalam rangka agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang setara, bangsa yang memiliki kekuatan luar biasa, bangsa yang dipercaya oleh bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana dulu Indonesia bikin gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika di Bandung, ya. Bagaimana Indonesia berhasil memediasi beberapa konflik yang terjadi di belahan bumi lainnya. Itulah Indonesia, itulah bangsa Nusantara. Gara-gara dikasih air minum, katanya sudah diludahi oleh darah suci, langsung percaya. Jangan ya, sahabatku ya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.